Puji nama Tuhan. Shalom. Amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Ya, Bapak Ibu Jemaat GIAS Bekasi, selamat pagi. Kami bersyukur bahwa kami berada di bulan November ini semua karena kebaikan Tuhan. Mari kita memuji dan menyembah Tuhan sebagai rasa syukur kami. Sebelum kita menyembah Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat segala kebaikan Tuhan dalam hidup kami ya Bapak. Kami bersyukur, sangat bersyukur Tuhan. Kalau kami boleh ada di bulan November ini Tuhan, semua karena belas kasihan Tuhan bagi kehidupan kami ya Bapak. Di pagi hari yang indah ini Tuhan, kami mau mengalami perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi. Karena kami percaya Tuhan, ketika kami berjumpa dengan Tuhan, hidup kami pasti diubahkan. Kami yang sakit pasti disembuhkan. Kami yang terikat pasti dibebaskan. Kami data yang beban berat pasti diberikan kelegaan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak. Pagi hari yang indah ini Tuhan, kami bawa syukur kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami mau menyembah Engkau Tuhan, memuji Engkau Tuhan, Raja di atas segala. Terima kasih buat kesempatan ini ya Bapak. Kami serahkan ibadah ke dalam tangan-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari kita sama-sama berkata amin. Haleluya. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersama. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Sama-sama katakan bersama-Mu. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua berkenan Nama-Mu ya. Teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu
katakan bersamaku, bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenalanmu yang terbuka, temukan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi anugerah-Mu besar berlimpah bagi bersamamu Bapa, bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenalanmu yang teguhkan hati, teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar berlimpah bagi, anugerah-Mu besar, anugerah-Mu besar berlimpah bagi, anugerah-Mu besar berlimpah bagiku, anugerah-Mu besar berlimpah bagiku. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Anugerah-Mu besar Tuhan, berlimpah bagi kami. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Anugerah-Mu besar berlimpah bagi kami Tuhan. Oh, kami menyembah-Mu Tuhan, kami memuji kebesaran-Mu Yesus Tuhan.
pujian kami bersorak-sorai. Di dalam nama Yesus Masih ya Tuhan, sama-sama kita katakan Amin. haleluya. Mari kita sama-sama katakan Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama Dia dan segala nama. Haleluya. Mari kita sama-sama katakan Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Katakan Dia luar biasa, Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama, Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama, Yesus nama di atas segala nama. Haleluya. Berikan kemuliaan luar biasa bagi Tuhan. Iya. Sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, mari kita akan berikan persembahan. Shalom, kita akan memberikan persembahan bagi Bapak Ibu Saudara yang merindu memberikan persembahan. Dapat transfer ke rekening IHS Bekasi bawah ini, atau bisa membawanya ke sekretariat gereja. Terima kasih. Kau sempurna dalam rencanamu dan karyamu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan rohmu. Hidupku mengenali firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Haleluya. Mari kita sama-sama katakan Tuhan, Tuhan, Kau sempurna
kasih Bapak, kalau kami bisa masuk di bulan yang baru, saya masuk di bulan November, itu bukti karyamu, penyertaanmu, pemeliharaanmu dalam kehidupan setiap kami. Engkau selalu menepati setiap janji-janjimu. Engkau selalu ada di setiap musim dalam kehidupan setiap kami. Engkau selalu ada di setiap badai yang kami hadapi. Engkau selalu ada dalam segala aspek hidup kami. Pagi hari ini kami mengucap syukur kepada Tuhan. Kami mau katakan terima kasih. Engkau baik, sangat baik, teramat baik dalam hidup kami. Di awal bulan yang baru ini, biar kami disegarkan kembali oleh kebenaran firman-Mu. Biar kami dikuatkan kembali. Karena kami percaya hanya firman-Mu yang memberikan kami kekuatan menghadapi bulan-bulan ke depan. Hanya penyertaan-Mu yang membuat kami sanggup cakap menanggung segala perkara. Tuntun kami dengan firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, sama-sama katakan amin. Salam Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini tidak terasa kita sudah sampai di bulan yang baru, bulan November. Mulai dari Januari kita hadapi persoalan pergumulan yang luar biasa. Mulai dari virus COVID dari awal tahun, banjir di awal tahun, lalu mulai berjalan Februari, Maret, April, Mei, Juni, sepertinya tidak menentu. Tapi kalau kita bisa sampai di bulan November ini, saya mau bilang bahwa Tuhan itu selalu menyertai hidup saudara dan saya. Itu bukti bahwa Tuhan tidak tinggal diam. Pergumulan, persoalan boleh ada, tapi kasih Tuhan tidak pernah meninggalkan kehidupan setiap kita. Pagi hari ini kita akan dengar kebenaran firman Tuhan dari Roma 12 ayat 2. Demikian firman Tuhan. Janganlah menjadi serupa dengan orang-orang di dunia ini, tetapi biarlah kamu diubahkan oleh pembaharuan pikiran, agar kamu dapat mengenal kehendak Elohim yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna. Ketika kita bicara soal surat Paulus kepada jemaat di Roma, surat ini ditujukan bukan untuk orang-orang yang tidak percaya, tapi surat ini ditujukan untuk orang-orang yang percaya, untuk mengingatkan mereka bahwa hari-hari ke depan ini hari-hari ke depan yang jahat, sehingga kita harus membentengi diri kita harus tetap berjalan dalam apa yang Tuhan mau. Sehingga dalam ayat ini dikatakan begini, janganlah menjadi serupa dengan orang-orang di dunia ini. Kalau menjadi serupa, itu kita ikutin gaya dunia ini. Hari-hari ini banyak orang yang putus asa, kita nggak boleh ikut mereka. Hari-hari ini banyak orang yang menghalalkan segala cara untuk mendapatkan pemasukan, untuk mendapatkan uang. Kita nggak boleh ikutin mereka. Hari-hari ini sudah tidak ada lagi norma-norma etika budaya yang baik. Hari-hari ini adalah benar-benar hari yang jahat. Tetapi saudara dan saya adalah orang-orang percaya. Kita tidak mengikuti apa kata dunia, kita tidak mengikuti cara dunia, kita mau mengikuti, kita mau berjalan dalam tuntunannya Tuhan. Dan saya percaya tuntunannya Tuhan itu selalu sempurna dan selalu mendatangkan kebaikan. Yang percaya katakan amin. Paulus sangat menyadari bahwa semakin hari, semakin ke depan tantangannya itu silih berganti. Tetapi berjalan dengan Tuhan itu selalu ada jalan keluar. Hari-hari ini saudara dan saya, dari awal tahun sampai sudah mau akhir tahun, tetap kita melihat bukti mujizat Tuhan dalam kehidupan setiap kita. Mungkin ada banyak yang belum ada kegiatan, belum ada pekerjaan. Mungkin ada banyak yang diberhentikan, dirumahkan. Mungkin ada juga yang usahanya mulai berhenti, nggak bisa berjalan. Tapi kalau bisa sampai di akhir tahun, saya mau bilang, proses itu hanya sementara. Waktu tetap berjalan,
tetapi penyertaan Tuhan gak pernah berhenti. Penyertaan Tuhan juga berjalan terus dalam kehidupan setiap kita. Dan kita percaya pada akhirnya kita menjadi orang-orang yang menang. Yang percaya dengan saya, mari katakan saya orang yang menang. Saya orang yang menang. Lalu Roma 12 bagian B dia bilang begini, tetapi biarlah kamu diubahkan oleh pembaharuan pikiranmu. Jadi janganlah kamu sama dengan dunia ini, tetapi biarlah kamu diubahkan oleh pembaharuan pikiranmu. Diubahkan. Saudara, kalau bicara soal diubahkan, maka saya teringat tentang tema kita bulan ini. Itu temanya unik, lucu, yaitu temanya ulat. Ulat. Apa sih, saya coba menggali tentang ulat, saya coba baca artikel tentang ulat. Dan di situ ulat adalah salah satu binatang yang unik. Ulat adalah salah satu binatang yang tidak disukai oleh banyak orang. Kenapa dibilang unik? Karena ulat itu mengalami perubahan. Dia mengalami metamorfosis, perubahan bentuk. Mulai dari ulat, lalu dia menjadi kepompong, lalu dia menjadi kupu-kupu yang indah. Salah satu binatang yang memiliki keunikan tersendiri. Dan ketika bicara soal ulat, ketika bicara soal perubahan dalam kehidupan atau tingkah binatang, itu dibilang metamorfosis. Tetapi ketika bicara soal perubahan hidup manusia, maka itu berbicara tentang transformasi. Ada perubahan yang besar terjadi dalam kehidupan setiap umat manusia, apalagi setiap saudara dan saya yang sudah percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan saya percaya bahwa ketika kita percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka sejak saat itu Roh Kudus ada dalam kehidupan setiap kita, yang mengubahkan kehidupan setiap kita. Dan saya percaya saudara dan saya, mungkin gambaran ulat adalah gambaran kehidupan setiap kita. Kadang kita nggak dipedulikan, tidak disukai, bahkan menjadi bulan-bulanan orang. Ulat itu menjadi makanan untuk binatang lain. Tetapi pada waktu dia jadi kepompong, dia menyendiri. Dalam prosesnya dia tidak melakukan apa-apa, tapi prosesnya tetap berjalan dan akhirnya dia menjadi kupu-kupu. Saudara, mungkin hari-hari ini kita melihat kayaknya kita biasa saja, kayaknya stuck, kayaknya berhenti. Tapi saya mau bilang, karya Tuhan gak pernah berhenti. Prosesnya tetap berjalan. Waktu prosesnya berjalan, pada akhirnya kita akan menikmati menjadi pribadi-pribadi yang menjadi berkat bagi banyak orang. Saudara dan saya ditentukan menjadi pemenang bagi dunia ini. Saudara dan saya ditentukan menjadi berkat bagi dunia ini. Dan saya percaya ketika kita isi pikiran kita dengan kebenaran firman Tuhan, maka pikiran itu akan selalu perbaharui. Hidup kita bisa diperbaharui. Kenapa? Kenapa pemikiran kita yang harus diperbaharui? Seperti kita kalau nonton televisi, pada waktu kita nonton misalnya salah satu acara di televisi, di RCTI mungkin, pada waktu kita nggak suka, maka kita akan cepat ambil remote dan kita ganti. Mungkin kita ganti ke TV One, Metro TV dan sebagainya. Sama dengan pikiran kita. Ketika kita mulai memikirkan hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang jahat, maka cepatlah rubah pikiran kita. Kenapa? Karena Tuhan punya program yang beda, yang baik, yang ajaib untuk saudara dan saya. Dan kita bisa secepat mengganti channel TV, cepat bisa merubah pikiran kita. Pikiran yang salah, pikiran yang keliru, pikiran yang tidak sesuai dengan apa yang Tuhan mau, dalam sekejap kita bisa ganti. Kenapa? Karena firman Tuhan itu dahsyat dan ajaib. Waktu kita isi pikiran kita dengan firman Tuhan, maka firman itu bekerja. Firman Tuhan katakan bahwa firman-Ku tidak akan keluar dengan sia-sia. Waktu firman ini kita baca, dia keluar masuk dalam pikiran kita, dan dia juga yang mengubah kehidupan pikiran kita, kehidupan kita secara utuh. Mungkin kelihatannya biasa, saudara, seperti ulat menjadi kepompong, biasa dia nggak lakukan apa-apa, tapi pada prosesnya, pada akhirnya dia menjadi kupu-kupu. Kita mungkin kelihatannya stuck, biasa saja, kelihatannya kayaknya nggak ada, kedepannya tidak ada arah, tidak jelas mau kemana. Tapi saya mau bilang bahwa enggak, Tuhan itu selalu jelas dalam kehidupan saudara dan saya.
Tuhan itu paling tahu apa yang kita butuhkan ke depan. Tuhan itu menenun kita, membentuk kita untuk masa depan yang gilang gemilang. Saudara dan saya diciptakan untuk sesuatu yang besar. Saudara dan saya hadir di dunia ini untuk sesuatu yang dahsyat dan ajaib. Roma 12 di bagian terakhir dia katakan begini, janganlah menjadi serupa dengan orang-orang di dunia ini, tetapi biarlah kamu diubahkan oleh pembaharuan pikiranmu, agar kamu dapat mengenal kehendak Elohim yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna. Saudara dan saya nggak akan bisa mengerti tuntunan Tuhan kalau pikiran kita nggak diubahkan. Kita kan nggak mengerti jalannya Tuhan kalau hati kita tidak diisi dengan kebenaran firman Tuhan. Kita nggak akan pernah melihat cara Tuhan yang hebat kalau kita nggak pernah masuk dalam keintiman dengan Tuhan. Pagi hari ini, saudara dan saya sudah di akhir tahun, di bulan November. Sebentar lagi Desember dan selesai. Dan saya percaya juga tahun ini kita bisa melewati itu karena Tuhan. Sehingga hanya nama Tuhan yang kita tinggikan dan kita agungkan. Dan kita percaya tahun ke depan adalah tahun yang baru, tahun yang penuh harapan baru, tahun yang penuh dengan kejutan-kejutan, tahun yang penuh dengan mujizat. Dan saya percaya saudara dan saya adalah langganan yang mujizat. Firman Tuhan sudah disampaikan, dan saya percaya Roh Kudus bekerja dalam kehidupan setiap kita. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih kalau kami bisa ada di bulan November, kami sudah ada di penghujung tahun, semua karena Tuhan. Anakmu mau berdoa untuk jemaat umatmu dimanapun mereka berada pagi hari ini. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang berbeban berat mendapatkan kelegaan daripada Tuhan. Setiap keluarga YS dimanapun kau berada, pagi hari anak-anakmu berdoa, janji Tuhan tergenapi atas kehidupan setiap kita. Tuhan gak pernah berubah. Janji dan sumpahnya tidak pernah berubah dalam kehidupan setiap kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Kami serahkan orang-orang yang kami kasih ke dalam tangan-Mu. Biar Engkau pelihara hidup kami, dan pada akhirnya kami menjadi suratan Kristus yang terbuka. Pada akhirnya kami menjadi berkat bagi banyak orang. Yang berdoa, anakmu berdoa pagi hari ini untuk setiap umatmu yang merayakan hari kelahiran. Itu bukti pemeliharaan dan penyertaan-Mu. Biarlah kesehatan, umur panjang menjadi bagian kehidupan setiap mereka. Bahkan mereka menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapa yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berada mengucap syukur. Haleluya. Amin. Pertama ini kita juga akan menerima tubuh dan darah Yesus. Kita akan masuk dalam perjamuan yang kudus. Biar setiap kita, umat Tuhan, keluarga YS Bekasi, dimanapun saudara berada, saat ini boleh mempersiapkan anggur dan roti untuk kita masuk dalam perjamuan yang kudus. Bapa yang baik, kami akan masuk dalam perjamuan yang kudus. Kami siapkan hati kami siapkan segalanya untuk menerima tubuh dan darah Yesus sebagai bentuk mengingat bahwa kami sudah ditebus dengan harga yang mahal, bukan dengan emas dan perak. Kami telah ditebus untuk
mengalami pembaharuan, hidup yang baru, rencana Tuhan yang kekal untuk kehidupan setiap kami. Kami siap menerimanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sebelum kita menerima tubuh dan darah Yesus, mari kita naikkan pujian. Bapak Ibu Saudara, dimanapun kau berada, kau boleh siapkan hatimu, siapkan pikiranmu, siapkan roti dan anggur. Ku hidup karena salibmu, ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salibmu, ku hidup. Karena salibmu, ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Demikian firman Tuhan. Sesungguh-sungguhnya aku berkata kepadamu, siapa percaya kepadaku, ia beroleh hidup kekal. Akulah roti hidup. Leluhurmu telah makan mana di padang gurun dan mereka telah mati. Inilah roti yang turun dari surga, supaya setiap orang dapat memakannya dan tidak mati. Akulah roti hidup yang turun dari surga. Jika orang makan roti ini, ia akan hidup selamanya. Dan roti yang akan kuberikan itu adalah tubuhku yang akan kuberikan untuk kehidupan bagi dunia ini. Mari kita angkat roti di atas kepala kita. Apabila Bapak Ibu Saudara setuju dengan pernyataan ini, sama-sama katakan di dalam nama Tuhan Yesus. Ini adalah tubuh Yesus yang terpecah-pecahkan bagi kesembuhan segala semua sakit penyakit kita, kelemahan tubuh kita, sakit dalam keuangan kita, sakit dalam usaha kita, sakit dalam segala hal. Di dalam nama Tuhan Yesus menjadi sembuh. Terima dengan iman. Dalam nama Tuhan Yesus. Demikian firman Tuhan. Siapa makan tubuhku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkannya pada akhir zaman. Sebab tubuhku sungguh-sungguh makanan, dan darahku sungguh-sungguh minuman. Siapa makan tubuhku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia. Mari kita angkat cawan kita. Apabila saudara setuju, saudara boleh katakan dalam nama Tuhan Yesus. Ini adalah darah Yesus, darah yang tercurah bagi penebusan segala dosa saudara dan dosa saya. Terima dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih, kami sudah menerima tubuh dan darah-Mu, mengingatkan kami kembali bahwa Engkau sudah mati bagi kami, Engkau memberikan hidup-Mu untuk kami. Maka pergumulan persoalan yang datang dalam hidup kami semua punya jalan keluarnya hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami cakap menanggung segala perkara, dan biarlah nama Tuhan yang dipuji, nama Tuhan yang diagungkan, nama Tuhan yang ditinggikan.
Terpujilah Yesus, kekal selama-lamanya. Haleluya. Amin. Pada akhirnya kita akan akhiri ibadah kita pagi hari ini. Mari kita buka tangan kita. Yang di rumah, saudara-saudara dimanapun kau berada, buka tanganmu. Setiap ahli waris kerajaan surga, nikmatilah berkat Bapa, Putra, dan Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus Almasih, menyertaimu kemanapun kau pergi, dan apapun yang kau kerjakan menjadi berhasil. Amin. Engkau diberkati untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Yang siap menjadi berkat, mari sama-sama katakan amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Kita akan mendengarkan beberapa pengumuman. Yang pertama, dukung dalam doa untuk acara Natal kita YS Bekasi tanggal 11 sampai 13 Desember 2020 di Villa Istana Bunga Bandung. Bagi Bapak Ibu Saudara yang mau menabung, dapat menghubungi Bapak Nando atau Saudari Jelita. Untuk nomor handphone ada di bawah sini. Yang kedua, seperti biasa kita masuk dalam minggu kedua, kita akan memberikan persembahan perpuluhan bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu menabur, dapat mentransfer ke nomor rekening YS Bekasi. Nomor rekeningnya ada di bawah sini, atau bisa menyampaikannya ke sekretariat gereja. Yang ketiga, mohon dukung dalam doa untuk tempat ibadah yang baru. Kiranya kita dapat tempat ibadah yang lebih baik dan lebih. Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian. Terima kasih. Amin.
Terima kasih, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.